Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Dua Sisi dipersembahkan oleh Wadimor, tentu sarung kita. Selamat malam pemirsa, apa kabar Anda? Saya Dwi Anggia kembali hadir ke hadapan Anda malam hari ini di Dua Sisi. Pemirsa, Anda sudah menyaksikan secuplik tadi tayangan di awal kontroversi mengenai Al Zaitun yang masih terus berlangsung hingga saat ini. Ada nama Kepala Kantor Staf Presiden atau KSP, Jenderal Purnawirawan Muldoko yang dituding membackingi dalam tanda kutip Pondok Pesantren Al Zaitun, dan tudingan ini pun disampaikan secara terbuka oleh pendiri Yayasan Pesantren Indonesia, di mana Yayasan Pesantren ini yang menaungi Al Zaitun pada awal dibangun. Ada Pak Imam Suprianto. Lalu bukti apa kira-kira yang dimiliki oleh Pak Imam sehingga saya boleh bilang cukup berani menuding dan menyebut nama Pak Muldoko yang membackingi Pondok Pesantren Al Zaitun. Saya akan membahasnya malam hari ini. Saya sudah undang Pak Imam Suprianto dari Yayasan Pesantren Indonesia. Selamat malam Pak Imam. Selamat malam. Boleh digunakan mikrofonnya. Selamat malam. Terima kasih sudah Terima hadir. kasih. Ya, terima kasih. Dan di sebelah kanan saya ada Mas Ihsan, ini alumni Pondok Pesantren Al Zaitun sampai tahun 2006 ya? Sampai tahun 2006. Ada 6 tahun Anda di sana? Benar, dari tahun 2000 sampai tahun 2006, 6 tahun. Oke. Nanti kita akan berbincang Bapak-Bapak mengenai khususnya tudingannya Pak Imam nih. Ini menarik sekali karena saya bisa bilang Anda cukup berani Pak Imam menunjuk nama seseorang yang membackingi Pondok Pesantren Al Zaitun. Apa kira-kira yang membuat Anda begitu yakin? Nanti saya akan ke sana karena saya akan menghadirkan terlebih dahulu. Ini jawaban dari Pak Muldoko, pemirsa. Kami mengkonfirmasi langsung kepada Kepala Kantor Staf Presiden Jenderal Purnawirawan Muldoko mengenai tuduhan yang dilontarkan Pak Imam. Apakah benar dia membackingi Al Zaitun? Saya sempat berbincang kemarin, kami merekam perbincangannya dan saya akan mengajak Anda terlebih dahulu untuk menyaksikan perbincangan dengan Jenderal Purnawirawan Muldoko. Sudah bersama saya Kepala Kantor Staf Presiden Pak Muldoko. Ya. Apa kabar Pak? Baik, baik. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Saya ini datang ke sini karena memang rame nih Pak Mul. Iya. Namanya Pak Mul itu ada 2 yang disebut. Makin hebat ya? Iya, ada 2 yang disebut. Bagus. Makin rame Pak. Yang disebut itu satu Pak Kumis. Saya nggak tahu tuh siapa Pak Kumis. Pak Mul kenal Pak Kumis nggak? Nggak Pak tahu. Kumis. Nah, satu disebut Pak Kumis katanya. Semua orang katanya kenal Pak Kumis. Soalnya kan ada itu penjual apa itu sup. Pak kaki. Kumis. Pak Nah, Kumis. Pak Kumis juga. Kali Tapi ya. katanya Pak Kumis yang dekat dengan punya intelijen katanya begitu. Tapi kita nggak tahu. Kita juga nggak bisa menuding Bisa orang aja ya, Pak. mereka. Bisa intelijen. Intelijen ya. Itu yang disebutkan oleh si penudingnya. Termasuk satu lagi, ini terang-terangan Pak disampaikan di media. Nama Kepala Kantor Staf Kepresidenan Pak Muldoko itu memberikan dukungan, mengatakan bahwa ya nggak apa-apa, nggak ada yang salah dengan Al Zaitun. Nah, saya ingin konfirmasi langsung. Ketimbang ini jadi gosip ya Pak ya. Saya tanya Pak Mul. Pak Mul, apa yang Bapak ketahui tentang Pondok Pesantren Al Zaitun ini? Saya tidak banyak tahu. Tetapi yang saya ketahui bahwa pada saat saya jadi Pangdam, bahwa suatu saat Danrem saya minta untuk membuka jalan saya bisa ketemu pimpinan Al Zaitun. Tapi waktu itu nggak bisa. Nggak bisanya kenapa? Ya, nggak Masih boleh ingat nggak? masuk. Oh, seorang Pangdam 3 Siliwangi nggak boleh Tadi masuk? saya ancam itu Danrem. Danrem, kamu saya kasih waktu 1 minggu. Kalau kamu nggak bisa membuka pintu itu, saya pecat kamu. Akhirnya dari proses itu bisa berkomunikasi lah dengan Pak Panji Gumilang dan saya disambut dengan waktu itu dengan kelenengan begitu ya. Ya
sebagai tamu. Sebagai tamu. Waktu itu Pak Mul nanya nggak sama Danrem kenapa nggak boleh masuk, nggak bisa dibuka pintu, kenapa? Ya, Itu seorang panglima itu loh yang mau otoritasnya masuk. mereka kan, otoritasnya Al Zaitun untuk kenapa tidak bisa masuk. Tapi pada akhirnya saya bisa masuk ke dalam. Dan kenapa perlu saya masuk ke dalam? Karena sebagai panglima itu harus memahami semua persoalan yang ada di Teritori, wilayah itu, ya, bagian dari pembinaan teritorial gitu. Sehingga nggak ada cerita itu sebuah ruangan nggak boleh dimasuki dari seorang panglima Oke. pesantren. Nah gitu. Pas Waktu sudah itu- ketemu Panji Gumilang, Anda sempat nanya nggak kenapa sempat tertutup, kenapa akhirnya boleh masuk dan bertemu itu sempat? Biasa dia bercanda aja. Sebenarnya nggak ada yang tertutup gitu. Tapi setelah saya masuk ya semuanya menjadi terbuka kan begitu. Itu pertemuan pertama dengan Dan Panji Gumilang. bagi saya waktu itu bukan hanya Al-Zaitun yang saya datengin, semua pesantren saya datengin untuk apa itu mendistribusikan persoalan wawasan kebangsaan. Oke, memang ada misinya Iya untuk di itu ya. Tasikmalaya. Awalnya memang banyak yang resisten, gitu. Setelah saya yakinkan bahwa oke, nggak ada masalah. Mari kita susun kurikulumnya sama-sama dengan teman-teman dari pesantren. Oke, sebentar saya potong Pak Mul. Resistennya dari pihak pesantren nih? Nggak, Atau dari dari mana? beberapa pesantren awalnya resisten ya. Takut gitu, ragu-ragu. Jangan ada apa ini, ada apa ini. Nah, setelah itu oke, Pak Kiai, ini aja. Saya tidak ingin merusak tradisi dan saya tidak akan merusak tradisi yang berjalan di pesantren. Tapi saya juga tidak ingin apa yang kita berikan itu nggak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pesantren. Nah, mari kita susun kurikulumnya sama-sama di Kodam. Waktu di Kodam, kita undang ke Kodam. Nah, setelah itu baru kita lakukan apa itu wawasan kebangsaan dengan semua unsur ya, ada TNI, Polri, berikutnya ada kejaksaan dari pemerintah daerah gitu ya, semuanya ikut terlibat menangani itu. Dan anehnya awalnya dapat resistensi, untuk berikutnya itu semua pesantren minta, malah kita kalang kabut itu. Jadi memang sesuatu yang baru perlu sosialisasi. Ya, Oke. gitu. Nah, ketika itu berarti Anda berinteraksi langsung dengan Panji Gumilang ya Pak Mul Iya. ya? Menangkap mungkin ada yang, memang kita nggak bisa bilang 2 jam bisa tahu semuanya isi pesantren kan nggak bisa ya, nggak cukup dengan 2 jam, harus ada di sana waktu yang lama untuk menganalisa benar nggak ada penyimpangan di sana. Tapi selama Anda di situ sebagai Pangdam dan bertemu dengan Panji Gumilang, ada nggak laporan atau mungkin informasi yang masuk ini ada yang salah nih dengan ajaran dalam? Awalnya kan kita mendengar bahwa persoalan NII lah bertumbuh dari apa Al-Zaitun dan seterusnya. Untuk itulah saya berkepentingan untuk lebih mendalami situasi itu, kan begitu. Berarti sudah dengar ya ada terkait dengan NII? Oh nih, ya, Al-Zaitun pasti itu. ada. Itu juga yang menyebabkan Anda bikin kurikulum, Kodam Iya. bikin kurikulum. Iya, kita Kebangsaan. ingin bahwa persoalan wawasan kebangsaan itu menjadi bagian yang Dipelajari di pesantren. dipahami oleh teman-teman di pesantren kan begitu. Terus apa yang terjadi di Al-Zaitun itu kan kita tidak bisa day by day mengikuti kan begitu. Tapi setidaknya ya misi saya untuk menyampaikan, mendeliver persoalan-persoalan kebangsaan ke dalam itu bisa dilaksanakan. Gitu. Itu pertemuan pertama dengan Panji Gumilang. Kemudian kita dengar juga Anda juga sempat diundang 2018 ketika Ya, awal jadi 2018 ya, Kapasitasnya apa waktu itu? Waktu itu kita diundang memberikan ceramah sekaligus menancapkan apa itu pada saat Pak Panji Gumilang itu membuat waduk ya. Karena untuk pertanian di sana yang cukup luas ya. Untuk menampung air hujan. Yang saya lihat ya, saya juga waktu itu ikut melakukan kegiatan itu, mencanangkan satu apa itu pilar itu patok ya, karena dari situ pembangunan akan dijalankan. Yang memegang palu pertama untuk pembangunan itu orang Hindu, berikutnya orang Buddha, berikutnya orang Kristen, berikutnya orang Islam dan seterusnya. Saya melihat, ini berarti dia persoalan toleransinya
cukup baik. Bagus. Artinya bisa dibilang 2011 Anda ke sana memberikan pemahaman wawasan kebangsaan itu berkembang sampai 2018 Ya, Anda sampai balik. akhir-akhir ini saya cek juga, gimana persoalan wawasan kebangsaan. Pak, di sini pagi dan sore itu masih menyanyikan lagu Indonesia Raya. Walaupun lagu Indonesia Raya kan katanya 2 stanza tuh yang dinyanyikan oleh Panji Gumilang. Mau berapa stansa itu kan nggak ada yang salah kan. Oke. Itu. Berikutnya masalah persoalan Pancasila dan ideologi berjalan dengan baik. Gitu. Nah dari sana artinya emang ini harusnya kapasitasnya mungkin BNPT ataupun BPIP kali ya untuk melihat apakah ada pelencengan atau ideologi yang Ya, berbeda untuk itulah atau ada saya mengatakan yang ya, lainnya. Gitu. ada 3 sekarang justru berkembang 3 mainstream pemikiran atau persoalan. Kalau itu ada persoalan ideologi yang salah atau menyimpang, maka badan-badan yang ada di kita itu segera bertindak. Luruskan segera, jangan diam, kan begitu. Kalau itu persoalan ideologi, kita punya BPIP. Kalau itu sudah menjurus kepada persoalan apa itu ekstremisme atau Terorisme dan lain. sebagainya, ada badannya BNPT dan BNPT, seterusnya. ya. Bertindak, nggak boleh berlama-lama kan begitu. Tapi kalau faktanya, itu berkaitan dengan ajarannya yang menyimpang, ya ada yang harus meluruskan itu. Semua dari kita harus bertindak, jangan diam. Berikutnya, sekarang mulai ada muncul penyimpangan di sektor apa itu penyalahgunaan berkaitan dengan pidana, ya. tindak Jalankan aja. Oke. itu. Artinya ini bisa menjawab ya bahwa Anda bukan dari satu di antara 2 yang membackingi Al Zaitun. Apa karena saya pernah menerima apa itu mangga? Gara-gara saya menerima mangga. Bapak pernah menerima mangga di Gue sana? pernah menerima mangga dari Enggak, apa ini itu. untuk biar jelas nih, publik biar bisa mendengarkan. Ini saya bertanya langsung, Pak Mol, kita tanya ya. Apakah benar Anda satu di antara 2, yang satu Pak Kumis, Anda di antaranya yang juga membackingi Al Zaitun? Silahkan dijawab, Pak. Definisimu tentang apa itu membacking apa? Melindungi Al Zaitun. Apa yang dilindungi? Membantu operasional semuanya, melindungi. Sekarang kan Bapak jawab dulu pertanyaan saya, jangan balik jawab. Loh, Tanya. harus jelaskan dulu. definisinya. Melindungi, membackingi itu di KBBI itu melindungi, membantu, mensupport. Gitu. Kalau orang mendukung. membackingi, itu mesti dapat sesuatu. Apa karena saya dapat mangga, dibilang membackingi, kan begitu aja gampangnya. Saya membackingi sesuatu, pasti saya mendapatkan sesuatu dari itu. Preman, lu mesti setara sama gua. Dia nggak pernah setara sama gua. Asosiasinya langsung preman ini ya. Lu harus begitu dong. Oke. Backing, Kalau persoalan backing harus kalau clear. dijawab iya tidak, Hah? iya atau tidak? Oh tidak. Tidak, ya, itu apa jawabannya. yang saya harus backingi? Gitu. Apa kepentingan saya kepada mereka? Harus jelas itu. Jadi orang yang ngomong itu harus jelas itu. Mendefinisikan dalam backing. Oke. Gitu. Jangan lagi ngawur lagi ngomong. Itu Pak Muldoko yang mengerahkan polisi. Itu dasarnya dari mana? Ya. Nah, dengan pernyataan yang tidak berdasar, apakah Anda melakukan tindakan atau langkah hukum Ya, dengan itu? Atau saya mengatakan, saya bisa marah. Saya bisa marah. Kemarahan saya sampai di mana? Nanti lihat saja. Kalau sudah gak terukur, saya akan gila. Kan begitu aja. sekarang masih taraf terukur ya, Ya, masih kalau bisa masih ditolerir lah bisa. ya. Tuduhan-tuduhan Jangan yang nggak main-main beralasan begitu. gitu. Ya. Sepakat nggak kalau dibilang ini tuduhan? Sepakat nggak Pak Mul kalau dibilang ini tuduhan-tuduhan untuk Anda yang nggak Ya beralasan? itu sebuah tuduhan yang nggak masuk akal. Gitu. Oke. Oke. Ya. Pertanyaan selanjutnya Pak Mul. Tadi Anda bilang 2 kali ke Al Zaitun ya berarti ya. Selepas dari itu nggak ada lagi. Atau pernah Nggak. berkomunikasi nggak? Terus apa? Apa pertanyaanmu mau kemana? Mau konfirmasi nih, saya bawa berkas. Oke. Uh-uh. Sekarang saya ingin tunjukkan banyak orang yang ke sana. Oke. Ya. Ada ini Pak Edi Baskoro Yudhoyono pada tahun 2011. Ya. Kenapa lu nggak tanya sama dia? Ini karena saya mau nanya sama Bapak. Nah, Kalau ada kesempatan berikutnya, mungkin saya oke. akan tanya Ada Pak juga. Yusuf Kala pernah Ya. ke sana. Banyak, Malah- ada Pak Harto Iya, juga, 2 ada kali. Pak Hendro Priyono ke sana mewakili Bu Mega. So what? Kenapa mesti Bertanya, begitu. selebih dari 2 kali apakah Pak Mul ada ke sana? Karena Iya. ini, kami mendapatkan informasi nih Pak Mul. Ini berkas, saya harus disclaimer dulu ya. Iya. Berkas ini saya dapatkan dari mantan santri Al Zaitun. Iya. Kami harus merahasiakan identitas narasumber itu dilindungi oleh kode etik jurnalistik dan undang-undang juga.
dia mau bercerita asalkan identitasnya dirahasiakan. Dia memberikan ke kita Pak Mul. Saya ini sifatnya untuk mengklarifikasi. Oke, ya. Catatan mengenai di sini ditulis ada Hanura tambah Muldoko di sini ditulis Pak. Saya ingat Pak Mul itu kan pernah jadi Dewan Pembina kalau nggak salah di Hanura ya Pak ya, 2018 kalau tidak salah. Artinya apa? Pada saat itu ada interaksi dengan pihak Al Zaitun sehingga masuk di buku catatannya. Kami sih belum bisa dengan jelas nih. Saya nggak lupa. Yang jelas saya pernah ke sana. Pernah ke sana. Ya, hanya 2 kali atau berapa kali saya lupa. Beberapa kali berarti lebih dari 2 kali ya. Saya nggak ngerti berapa kali itu. Semasa Tapi Anda di Hanura pernah di setiap saya situ? ke sana intinya memberikan ceramah. Oke. Ya. Ceramah terkait dengan wawasan kebangsaan. Iya, nggak lebih dari itu. Ya. Apa yang salah? Enggak salah, saya Nah, ya bertanya sudah lah. makanya. Karena Nggak perlu dimasukkan di diributkan. dalam buku ini. Nah itulah gunanya kita klarifikasi Pak, daripada menjadi gosip ya Pak Mul ya. Ya itulah jawaban Muldoko mengenai tudingan yang dihadapkan kepada dirinya bahwa ia membackingi Pondok Pesantren Al Zaitun. Saya akan langsung berbincang dengan narasumber di sini. Malam hari ini sudah ada orang yang menuding langsung Pak Mul di sana. Ada Pak Imam Supriyanto. Pak Imam Supriyanto ini adalah pendiri Yayasan Pesantren Indonesia. Yayasan Pesantren Indonesia ini yang menaungi Al Zaitun ya Pak Imam ya. Boleh digunakan mikrofonnya Pak? Ya, Yayasan Pesantren Indonesia yang menaungi Al Zaitun. Itu berdiri tahun 1994. Oke, Juli 1994. jauh sebelum Al Zaitun ada ya. Kemudian Iya, didirikan Al di Zaitun baru 1998 98. menerima murid. Oke. Peresmiannya Agustus 1999. Oke. Iya. Nah, pertanyaan saya tidak mengenai Al Zaitun lagi nih Pak Imam, tapi mengenai tudingan yang Anda lontarkan ke Pak Muldoko. Tadi kita sudah sama-sama mendengarkan bagaimana dengan jelas Pak Muldoko menyebutkan saya tidak membackingi. Saya dapat apa kalau membackingi? Apa karena saya terima sebuah mangga, terus saya dituding membackingi Al Zaitun, begitu katanya. Sepengetahuan Anda, seberapa sering dan apa bukti yang Anda punya sampai Anda berani berbicara di hadapan publik, di media massa, di TV nasional bahwa Pak Muldoko adalah orang yang membackingi Al Zaitun? Saya ini sekarang sebagai pengurus partai Prima. Sebagai anggota Badan Pembina Partai Prima. Ketuanya itu Mayor Jenderal Purnawirawan Raden Gautama Wiranegara. Kemudian saya juga sebagai penasehat Front Jihad Islam. Jadi kemudian pendiri dan ketua dari Front Pembela Rakyat Nusantara. Oke, kaitannya apa dengan tudingan Anda dengan Pak Muldoko? Iya, jadi Buktinya apa yang Anda saya di masyarakat tetap sebagai aktivis. Oke. Jadi banyak informasi yang saya dapatkan tentang bukan saja persoalan Zaitun, tapi persoalan-persoalan yang lain gitu ya. Jadi ketika saya sampaikan, itu kan Mas Andro minta sebagai wartawan di TV One pada acara catatan demokrasi, Mbah Imam coba kalau Mbah Imam tahu siapa backing di Al Zaitun, ya setahu saya selama ini yang sering dibicarakan di kalangan elit itu awas jangan mainin Al Zaitun loh, itu punya Pak Kumis gitu kan. Orang-orang jawabnya begitu ya, saya hanya menyampaikan aja. Betul. Kemudian yang kedua, Pak Muldoko. Orang kok kalau urusan dengan Zaitun selalu berbenturan dengan polisi apa? Ya mereka kan punya Pak Muldoko gitu, yang membukakan akses polisi dari Yang ngomong Polres. itu siapa? Mereka punya Pak Muldoko, itu siapa yang ngomong begitu? Semua orang-orang yang di kalangan elit itu ceritanya begitu. Kalangan elit ini apa? Politisi, polisi? Ya artinya politisi yang sering saya bergaul, kalangan aktivis ormas dan sebagainya gitu kan. Udah cerita kan yang paling sering sekarang Pak Muldoko ke sana itu. Oke, masih belum puas. Nanti kita lanjutkan Pak Imam. Apa bukti konkretnya selain Anda terima hanya dari omongan orang-orang? Usai jeda, kami akan lanjutkan Dua Sisi saat lagi. Pak Imam, dipertajam tadi Pak Imam jawabannya, diperjelas maksud saya. Tadi Anda bilang dapat informasi dari mana bahwa Pak Muldoko, dari elit-elit kan Anda bilang. Buktinya apa itu Pak kalau Pak Muldoko yang backingi? Karena ini terkait dengan nama baik seseorang yang Anda sebutkan.
Iya, Pak Muldoko ini kan dekat itu ketika kontroversial juga waktu 2012 ada program apa bela negara. Itu kan lagi rame-rame Pak Panji dituduh NII juga. Nah, sekarang dekat lagi ketika rame-rame juga masalah NII gitu. Nah, sekarang cerita Pak Muldoko itu bisa memberikan akses ke polisi dari berbagai tingkatan, itu juga kan, ya ada yang memberikan informasi, tapi saya nggak bisa buka lah. Oke, Nanti, tapi Anda punya buktinya itu? Iya ada. Kalau nggak punya bukti masa Berani kita ngomong, bicara, apalagi Jenderal Muldoko itu kan sebagai kepala staf kepresidenan, stafnya Pak Jokowi, stafnya presiden, kan saya harus Artinya Anda valid siap, bicara. Pak Imam, siap mempertanggungjawabkan perkataan Pak Imam ya? Iya dipertanggungjawabkan gitu, dipertanggungjawabkan bahwa ya sekarang setelah saya bicara Pak Kumis, bicara Pak Muldoko kan tekanan dari publik kan terus kenceng gitu. Beda dengan sebelum-sebelumnya, sepertinya kan ada yang belum, ada yang masih mengganjal gitu. Apa kalau menurut sebelumnya. Anda, apa yang mengganjal sebelumnya berarti? Iya berarti kan memang selama ini ada image bahwa Al-Zaitun backingnya kuat gitu, backingnya para bintang gitu. Oke, jadi ini terbuka gitu. sekarang menurut Anda? Baru terbuka sekarang, baik. Orang semakin berani gitu. Oke, kita akan lanjutkan perbincangan tapi nanti karena saya masih akan menghadirkan rekaman percakapan saya dengan Jenderal Purnawirawan Muldoko berikut ini. Saya lanjutkan kembali Pak Mul. Tadi kan Anda sempat nanya, backing itu apa yang support gitu kan? Bentuknya apa? Dukungan dan lain-lain melindungi gitu. Nah ini masih menyambung pernyataan. Ada pihak, ini pasti akan mengganggu nanti nih Pak. Ketika pernyataan itu keluar dan dikonsumsi publik yang menyebutkan Pak Mul ini diduga memberikan akses kepada pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun, Panji Gumilang, untuk mendapatkan bantuan hukum. Akses ke Polres, Polda, Mabes Polri, tinggal telepon katanya begitu Pak. Anda menanggapi ini atau Pak? Mau nyebutkan namanya nggak tuh orang? Dia sudah menyampaikan, Imam Supriyanto, Ya, mungkin dari pendiri Yayasan Pesantren Indonesia. saya pikir dia salah minum obat tuh ngomongnya itu. Ya, gitu. Dasarnya dari mana? Ngomong itu kan mesti dipikirkan dasar dari mana, informasinya valid atau tidak, terus pernah konfirmasi ke saya atau tidak, gitu. Jadi Tidak bantuan benar ya? apa yang saya berikan kepada mereka? Nggak ada itu. Saya pastikan tidak ada bantuan apapun. Karena memang kan ini sangat kencang ya Pak ya. Tudingan bahwa nggak cuma Pak Mul, istana membackingi Al-Zaitun bisa bertahan sampai selama ini. Bahkan perpanjangan izinnya memang di periodenya Pak Jokowi juga ada kan perpanjangan izin pondok pesantren. Bagaimana pemerintah menjelaskan kalau memang ada yang salah silahkan diproses, tidak ada yang melindungi di sini. Ya ada yang melindungi dari awal saya katakan. Kalau ada penyimpangan sesuai dengan pandangan negara, state vision saya bilang sama Pak Panji Gumilang, saya akan beresin lo. Yang pertama. Anda menyampaikan itu ke Oh Panji iya, Gumilang? saya telepon dia. Oke, itu kapan Pak Mul? Baru-baru ini. Responnya gimana? Responnya gimana Pak Panji? Itu baru jenderal yang berbicara seperti itu. Saya katakan, saya sangat tegas sikap saya. Oke. Sikap kenegaraan saya sangat tegas. Apalagi berkaitan dengan keutuhan NKRI. No way. Dan tidak bisa dinegosiasikan. Tidak bisa ditawar-menawar di situ ya. Itu udah pandangan saya sangat tegas itu. Sikap Anda sangat tegas untuk keutuhan NKRI. Tapi kita tahu nih apa yang terlihat di sosial media, apa yang dilakukan oleh Panji Gumilang menimbulkan keresahan di masyarakat, menimbulkan gesekan, bahkan ada sampai indikasi penistaan agama. Mungkin Anda mengikuti ya Pak Mul ya, ada dengan sholat. Tetapi Bagaimana pemerintah semua menanggapi itu ini? tadi sudah saya jelaskan dari awal. Ya, ada pihak-pihak yang bertanggung jawab untuk itu. Jangan terus diarahkan ke sebelah saya, karena kapasitas saya tidak di situ. Ya. Kapasitas saya melihat bahwa kalau ada penyimpangan tentang negara ini, di situ saya turun. Kalau ada penyimpangan ajaran agama, ada yang harus meluruskan. Penyimpangan ideologi, ada yang meluruskan. Penyimpangan pidana, ada yang meluruskan. Betul. Kan Sudah begitu. ada lembaganya masing-masing, institusinya masing-masing. Bergeraklah itu. Kalau Anda melihat memang ada nggak
pelanggaran di sana ideologi atau kita bicara agama dulu deh, dengan beredar viral bagaimana melakukan sholat Idul Fitri yang rame itu kemarin saf perempuan dan laki-laki dicampur. Kemudian Panji Gumilang merencanakan menjadikan perempuan sebagai khatib sholat Jumat. Nah itu artinya udah ada pelanggaran atau pelecehan saya kan di situ. tidak pada kapasitas itu, ya kan begitu. Tapi maaf saya bertanya, Bapak Muslim? Ya Muslim. Nah kalau perempuan jadi khatib sholat Jumat? Udahlah itu sepemahaman Bapak? Sudah ada ajarannya yang menentukan itu. Ya, dalam Ya ajarannya kan begitu. sudah ada menentukan, tapi itu kan bisa sekarang umat Muslim ribut itu nggak tepat, itu tidak benar, sudah indikasinya melecehkan. Ada lembaga yang harus meluruskan. Betul, ada Sudah lembaganya. selesai itu. Sebagai mewakili suara pemerintah, apa yang akan dilakukan? Apakah akan membiarkan ini seperti ini, berproses Oh seperti tidak, apa? Menko Polhukam sudah menyatakan dengan tegas, ya, gitu. Ada sikap-sikap yang harus diluruskan. Kalau itu persoalan berkaitan dengan pidana, kepolisian sudah mulai bergerak, kan begitu. Nah, oke. Ada juga kekhawatiran dari pihak sana, jangan kepolisian bergerak atas dorongan atau opini publik. Nah ini juga, ini mesti masyarakat juga paham ini. Kenapa ini persoalan Al-Zaitun selalu muncul pada menjelang pemilu? Kenapa Pak? Coba dilihat tuh. Hampir setiap pemilu itu muncul itu persoalan. Menurut Anda kenapa? Ini menarik nih. Saya jadi ingat pernyataan Pak Mul. Bapak mengingatkan Iya kan? saya. Anda bilang, saya tahu kok siapa di belakangnya. Nah, saya nggak tahu tuh Pak, siapa Pak? Iya, jangan-jangan ini persoalan politik ini. Akhirnya ikut terlibat di dalamnya karena ini persoalan bagaimana pengaruh mempengaruhi. Kan begitu. Persoalan politik, Bapak bilang saya tahu siapa di belakangnya itu siapa? Ya, kalau yang menggoreng itu saya sudah tahu, saya sudah mapping itu. Ya. Sangat clear. Boleh di-spill di sini Pak? Nggak boleh. perlu. Nggak perlu, tapi sudah tahu. Nggak perlu. Dengan sudah tahu itu sudah melakukan tindakan juga untuk menghentikan apa yang dilakukan seseorang itu. Menggoreng ini terus menerus. Nanti aja kita lihat kan begitu. Kalau Anda tahu kira-kira intensinya apa Pak? Ya, Sepengetahuan bisa Pak aja, Mul. Bisa aja. Kalau serangannya kepada saya bisa aja reputasi saya yang dirusak. Ya, toh. Bisa aja mau apa memframing saya negatif dan seterusnya. Tapi saya yakin masyarakat tahu lah. Sikap Muldoko tentang negara sangat clear. Sikap Muldoko tentang Al-Zaitun juga clear. Oh clear. Kalau ada penyimpangan, gue sikat. Kan begitu. Selesai urusan. Oke. Baik. Apa susahnya? Ya kan begitu. Berarti yang sudah dilakukan aparat sekarang sudah tepat ya Pak dengan memeriksa Panji Gumilang. Ya, saya pikir itu semua unsur-unsur pemerintah punya instrumen ya. Gitu. Instrumennya jelas kok. TNI apa instrumennya, apa tugasnya apa, polisi apa. Semuanya bergerak. Semua bergerak dan berjalan. Balik lagi ke pernyataan Anda tadi Pak. Ini selalu muncul. Kenapa ini kalau diperhatikan selalu muncul menjelang pemilu? Itu gali sendiri dong. Ya kalau Bapak tahu ya dibagi ke kita lah Pak. Siapa kenapa itu muncul menjelang pemilu gitu kan? Kalau analisanya Pak Mul kenapa? Selain kita nggak bicara memframing Pak Mul atau mendiskreditkan membuat Bisa negatif. aja itu bagian dari besarnya? kekuatan yang perlu direkrut dalam konteks politik untuk pemilu kan begitu. Bisa aja itu. Sebenarnya terpetakan ya siapa yang dirugikan dan diuntungkan dengan adanya Al-Zaitun ini. Mudah terbaca. Oke. Ada yang ingin merekrut Al-Zaitun untuk kepentingan politik dan pemilu begitu. Bisa. Sangat. Selama Anda pangdam di sana juga melihat hal ini? Saya belum tahu tentang politik waktu itu, waktu Pangdam. Saya hanya tahunya bahwa saya dengar-dengar ada sumber-sumber NII berasal dari Al-Zaitun, kan begitu. Maka bagi TNI pendekatan yang pertama adalah pendekatan preventif, ya kan begitu. Kalau nggak bisa lagi baru koersif. Begitu, ada langkah-langkahnya. Maka pendekatan yang harus saya lakukan pertama adalah bagaimana bisa masuk ke sana dan bisa membawa misi persoalan kebangsaan itu menjadi yang diajarkan dengan baik di sana. Itu. Oke, Pak Mul, tadi Anda bilang di awal hubungan secara personal dengan Panji Gumilang hanya bertemu ya, beberapa kali. Dengan kasus ini mulai ramai, tadi Anda bilang sempat komunikasi baru-baru ini. Apa aja yang Anda sampaikan Pak Mul? Ya, saya bilangin waktu itu. Ini karena teman dari TV One ingin masuk ke dalam. Pak Panji, ini TV One ingin masuk ke dalam. Saran saya beri akses.
biar mereka tahu apa yang terjadi di sana. Waktu itu beliau nggak mau menerima. Dan Pak Panji, saya tadi katakan, kalau terjadi sesuatu penyimpangan-penyimpangan yang berkaitan dengan negara, saya orang pertama yang beresin. Pak Panji bilang jawabannya. Itu baru jawaban jenderal seperti itu. Hanya sebatas itu ya komunikasinya ketika Dan itu ada teman-teman dari TV One. Betul, kami ingat ada tim fakta yang waktu itu sempat wawancara Anda juga. Oke, nah setelah itu tidak ada komunikasi sekali dengan Al Zaitun. Nggak ada. Oke, bagaimana kemudian ini Pak, kalau kita berbicara, ini kan kita berharap ini segera berakhir lah kontroversi ini, agar kondusif lah kondisi di masyarakat juga. Ya kalau ada orang yang masih punya kepentingan untuk goreng saya akan berhenti. Gak apa-apa. Siapa sih yang mau menggoreng Pak Muldoko dan kenapa seorang Muldoko harus digoreng-goreng di sini? Kenapa harus dikejar? Ya mungkin biar makin top. Nah gitu aja. Pak Mul, terakhir, Ya. saya ingin minta pandangan pribadi Pak Mul. Al Zaitun dikaitkan dengan NII KW9. Mungkin Anda juga sudah melihat di media bagaimana mantan-mantan santri yang menyebutkan bagaimana mereka dulu didoktrin sampai harus merampok untuk mengumpulkan dana operasional pesantren dan lain-lain. Apakah itu tidak terdeteksi oleh Anda pada saat jadi Panglima, dan sekarang apakah informasi ini juga nggak masuk ke pemerintah? Oh ada informasi-informasi kan tetap ada, ya kan begitu. Tetapi kan sekali lagi bahwa negara itu punya instrumen, Betul. instrumen itulah yang harus bergerak. Tapi nunggu 35 tahun berarti instrumennya nggak jalan-jalan dong? Lah, Nunggu 35 tahun loh ini makanya rame tadi terus. itu. Kenapa persoalan aja itu tuh selalu timbul, ntar mau pemilu, ntar tenang lagi, mau pemilu semuanya pada ribut, ya dah. Ini apa sih seperti ini? Nah, Bapak aja di pemerintah nanya apa sih lagi masyarakat? Bukan, Pak? maksud saya Bingung kan tadi kita? itu dalam situasi yang seperti ini harus ada penyelesaian yang lebih permanen, kan begitu. Misalnya apa? Untuk permanennya? itulah tadi saya katakan. Apa harus ditutup permanennya atau gimana? Saya pikir pemerintah belum memikirkan sejauh itu ya. Kan ini nasibnya anak-anak yang di sana yang puluhan ribu kan. Ada santri di sana. Anda bisa bayangkan kalau anakmu lagi belajar di sana ada situasi seperti ini kan gelisah. Orang tuanya gelisah, anak-anaknya juga gelisah kan begitu. Maka kita harus wise, bijaksana dalam mensikapi itu dan pemerintah masih melihat belum memikirkan ke sana. Jadi solusi permanennya seperti apa kira-kira? Ya, solusi kalau itu berkaitan dengan pucuk pimpinannya yang melakukan penyimpangan, habisin pucuk pimpinannya. Kan begitu aja. Oke, itu jaminan dari pemerintah seperti itu Ya ya? iyalah, kalau itu apalagi ada unsur-unsur pidana, beresin secara pidana. Oke. Kenapa mesti ragu-ragu? Enggak, pertanyaannya adalah kan 35 tahun, Anda bilang ini selalu digoreng menjelang pemilu, kok ya pemerintah nggak bisa membereskan itu dari kemarin-kemarin, kenapa harus rame lagi baru bertindak begitu? Kalau ramenya kan bukan sekarang aja. Gitu. Nah, sekarang momentum yang tepat, kalau memang ada hal-hal yang perlu beresin segera. Ini sebuah momentum. Oke. Jangan ragu-ragu untuk melakukan tindakan. Baik, terima kasih Pak Muldoko atas waktunya, atas klarifikasinya. Mudah-mudahan ini semua bisa memberikan informasi yang terang, seterang mungkin ya, termasuk juga menjawab tuduhan dari orang-orang yang menyebutkan nama Pak Muldoko menjadi backing di Pondok Pesantren Al Zaitun. Mudah-mudahan ini menjawab semuanya. Ini Terima makin kasih. top kan, makin top ya. Oke, itu tadi lanjutan perbincangan saya. Saya ingin minta komentar dari Mas Ihsan. Anda menyimak tadi ya perbincangan. Ada yang perlu Anda komentari nggak dari pengakuan Pak Mul? Tadi kalau disebutkan, kalau Pak Imam udahlah ya, salah minum obat katanya Pak Imam. Nanti ditanggapi itu Pak. Kalau memang benar ada yang salah, ada pelanggaran, boleh disikat. Jelas katanya, dihajar, dibersihkan. Sebelumnya saya mau klarifikasi dulu tadi kakak bilang apa namanya kalau alumni Ada santri doktrin. itu nanti didoktrin itu. Sekali lagi saya bilang kalau tentang doktrin-doktrin NII macam-macam itu nggak ada kaitannya dengan santri Tidak Al Zaitun. sampai ke santri. Nggak akan pernah. Nggak Artinya sampai ada sana. kelompok lain di situ. Iya, makanya saya selalu isyaratkan sampai saya udah bicara terang benderang bahwa di Al Zaitun ketika demo kemarin santri Al Zaitun tuh belajar
aktif sesuai dengan kegiatan mereka. Jadi masa yang banyak di luar itu siapa? Bukan Harusnya santri? itu yang dikejar, Bukan makanya itu santri itu menurut bukan Anda? santri itu. Siapa berarti? Ya itu yang mereka yang selama ini, makanya saya udah pernah bilang di Sebentar, mereka yang selama ini siapa? NII kah atau siapa? Masyarakat sekitar kah atau orangnya Panji dulu saya Gumilang? kenalnya mereka NII. Oke. Tahun 2012 setelah Pak Imam kasus tuh yang mereka demo namanya berubah jadi MIM, Masyarakat Indonesia Membangun. Setelah dieksekusi, Syekh Panji Gumilang dieksekusi untuk pidana, namanya berubah jadi Jamas, Jahe Membangun Masyarakat, apalah kayak Oke. gitu. Sebenarnya core-nya tetap NII, hanya berganti nama aja menurut Anda? Menurut saya begitu. Sepengetahuan Anda, Sepengetahuan karena Anda di saya, sana. karena orangnya itu saya juga, Oke. kayak gitu. Oke, baik. Nanti saya masih akan lanjutkan lagi, kita harus jeda dulu. Terkait dengan benar enggak siapa aja sepengetahuan Mas Ihsan selama di Iya. sana yang dituding membackingi atau orang-orang yang mungkin Anda pernah kenal datang ke Al Zaitun. Usai jeda ya, kita akan kembali sesaat lagi di Dua Sisi. Terima kasih Anda masih bersama kami di Dua Sisi. Mas Ihsan, langsung Mas Ihsan. Tadi Anda bisa menjelaskan, melanjutkan nggak siapa aja orang yang pernah ke sana, ke Al Zaitun yang seingat Anda? Apakah benar ada yang datang membackingi atau memberi sumbang atau apapun itu bentuknya ke Al Zaitun? Orang-orang prominent yang mungkin Anda ingat. Ya, kalau untuk dibilang membackingi saya nggak paham sampai sejauh sana Oke. gitu. Kalau yang saya ingat pejabat-pejabat yang ke sana itu misalnya kayak Pak Hendro Priyono, dulu itu pembukaan pos Penas, itu sempat pelukan sama Syekh itu di stadion Palagan Agung. Syekh bilang ini sahabat Syekh suka kejar-kejar Syekh kemana aja Syekh pergi kayak gitu. Habis itu ada Pak Harmoko, Pak Soeharto, Wiranto, Pak Surya Paloh, banyak. Ngapain Pak rata-rata Fajar, mereka ke sana itu? Akbar Tanjung. Kalau saya ya setelah dewasa ini saya memahaminya itu, menurut saya itu ada 3 golongan pejabat yang datang ke Al Zaitun. Yang pertama mungkin satu tugas negara karena latar belakangnya itu ya, latar belakangnya Al Zaitun. Kemudian yang kedua mereka yang mungkin diundang untuk acara tertentu. Itu menurut saya kegunaannya mereka itu adalah untuk menaikkan elektabilitasnya Syekh Panji Gumilang ke kita santri, di dalam ke santri. ya Oke. ke internalnya, ke Menaikkan pengikutnya. pamornya Syekh Panji gitu. Kurang lebih tuh kayak guru saya juga pernah bilang tuh, lihat tuh Syekh tuh udah berhasil menaklukkan beliau ini. Oh, macam-macam. bahasanya menaklukkan ya? Iya, gitu ya. jadi kan bahasanya kayak gitu. Ya Oke. seakan-akan orang-orang besar ini udah berhasil ditaklukkan Nurut oleh sama Syekh dia, kayak gitu. gitu. Jadi elektabilitas Syekh itu jadi naik kan. Apa gunanya kalau naik pamornya naik? Ya kalau menurut saya sih bukan di ke kalangan santri ya, itu kalangan yang satunya lagi tadi itu ke Apa itu? pengikutnya. Yang satunya NII-nya? Mungkin ke Oke. kalangan itu gitu. Karena kalau ke santri nggak ada gunanya juga buat apa kayak gitu kan. Terus yang ketiga, golongan pejabat yang ketiga adalah yang datang sebagai kerjasama simbiosis mutualisme lah. Apa misalnya? Ya partai atau Oh, oke. calon politik tertentu lah kayak gitu. Sering ke situ? Ya pokoknya setiap saya 2 kali mengikuti pemilihan di sana, 2 kali ya. Dari 2000 Ya pasti 2000 ke dikondisikan 2006, itu, oke. pasti dikondisikan 99% itu pasti suaranya tuh bulat. Kita sebelum milih itu bahkan adik kelas saya tuh ada yang harus milih beberapa kali di sana, dihapus tintanya, Oh ya? coblos ulang lagi. Oh, melakukan kecurangan dong kalau gitu di situ. Ya kan memang ada di berita surat kabar di sana penggelembungan suara Itu kayak partai mana aja Anda masih ingat? Ada partai-partai besar? gitu. Ada, tapi ya nggak boleh disebutin lah, kasih nanti Tapi kasih. punya buktinya? Ada buktinya? Ya adalah, dibuka aja di surat kabar mana partai-partai yang Pernah ke ke situ. situ. Oh, jadi fungsinya untuk mengumpulkan suara ke sana Iya. ya. Kalau Pak Imam tahu nggak siapa yang mungkin menyumbang barangkali ke Al Zaitun, memberikan bantuan atau datang saja untuk ceramah dan lain-lain? Kalau dari awal berdiri itu dari masa pembangunan ada Pak Akbar Tanjung, ada Pak Malik Fajar, ada siapa lagi dulu Menteri Olahraga itu Agung Laksono, iya Pak Hendro Priyono itu awal-awal sekali waktu masih jadi Menteri Transmigrasi zamannya Pak Harto. Terus ya banyak lah, Pak Wiranto,
Itu ngapain Pak? Boleh, tapi dilanjutkan nanti Pak, karena ini kita harus jeda semua nih. Ini kayaknya jenderal-jenderal semua yang ke sana ya. Tapi nanti Pak Imam dilanjutkan. Saya harus iklan dulu sebentar, dua sisi akan kami lanjutkan saat lagi. Saya lanjutkan Pak Imam, tadi Anda sudah menyebutkan beberapa nama. Itu bentuk kedatangannya apa? Memberikan bantuan atau hanya sekedar apa? Karena hubungan baik dengan Panji Gumilang. Kalau Pak Wiranto waktu itu ya menawarkan kita untuk menjadi anggota Partai Hanura. Oke. Kalau Pak Agung Laksono dengan Pak Akbar Tanjung waktu itu karena kedekatan Pak Akbar Tanjung dengan adiknya Panji Gumilang, MYR Agung Sedayu. Terus Pak Agung Laksono waktu itu berkepentingan membangun lapangan olahraga, lapangan sepak bola. Menyumbang 60 juta kalau nggak salah waktu itu Pak. Pak, tadi ada partai yang Anda menyebutkan, memang banyak signifikan suara dari Al Zaitun kalau untuk... Sebetulnya nggak juga, sebetulnya orang-orang partai itu kepincut dengan pembicaraan Pak Panji aja. Pak Panji kalau sudah berbicara kan orang seperti terhipnotis oleh Pak Panji gitu. Kemampuan komunikasinya bagus sekali. Kemampuan komunikasi, membangun komunikasinya kan gitu dia. Oke. Waktu itu Anas Urbaningrum dengan timnya ngasih berapa, $1.000 atau berapa dulu itu sempat yang saya tahu gitu ya. Ini yang Anda sebutkan semua ini ada buktinya ini Pak Imam. Ini saya agak khawatir nih kalau menyebut nama-nama semua orang. Oh iya, ada buktinya semua. Okay. Ada buktinya, memberikan itu juga ada buktinya, orang kita tahu kan gitu. Bisa dipertanggungjawabkan ya. Bisa dipertanggungjawabkan. Pernyataan Anda. Mas Ihsan, sebagai mantan santri di sana, apa yang Anda inginkan? Gimana menyelesaikan? Kalau saya tangkap pernyataan-pernyataan Anda menyebutkan ini santrinya nggak ada masalah, masalah pendidikannya nggak ada masalah. Masalahnya di mana kalau menurut Anda? Dari Panji Gumilangnya kah atau apanya? Ya berulang-ulang kali ya masalahnya kan ditujunya kan semuanya ke Syekh Panji Gumilang. Dari tahun 2002, 2007, 2012, 2005, 2017 kemarin guru-guru dikeluarkan, sekarang lagi semuanya kan pencetusnya apa? Karena memang ada dugaan NII di dalamnya itu, ada upaya-upaya. Iya, itu kan berulang-ulang kali di situ. Betul, berulang-ulang kali itu. Jadi menurut Anda solusi yang bisa menyelesaikan pro kontra dan kontroversial Zaitun apa? Ya pemerintah benar-benar harus masuk. Harus benar-benar. Sudah, MUI masuk, bukan MUI, ya, Kementerian Agama masuk. Setelah ini maksudnya benar-benar Al Zaitun itu harus dipegang oleh pemerintah. Gitu, diawasin betul. Jangan lagi ada Panji Gumilang di sana, maksudnya begitu? Saya nggak berani bilang itu juga kan, soalnya saya seburuk-buruknya beliau adalah Syekh saya nggak berani bicara karena etika aja. Oke, gitu. Baik. Terima kasih Mas Ihsan atas waktunya, Pak Imam terima kasih sekali atas waktunya. Saya harus mengakhiri dua sisi malam hari ini. Saya tutup, kita jumpa lagi pekan depan. Sampai jumpa. Silakan kalau mau pergi lanjut aja.